Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Tips Wong Jowo. Di video kali ini kita akan merangkum sebuah film yang berjudul Keramat. Tapi sebelum itu jangan lupa tekan subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan. Oke, terima kasih. Jadi film ini itu seperti film vlog. Lagi mau ngeplog geleweng guys. Bagaimana ceritanya agar kalian tidak bingung? Tonton terus videonya. Oke, langsung saja. Berawal dari mereka yang berdiskusi untuk membuat film Menari di Atas Angin. Itulah judul yang akan mereka buat untuk pembuatan film untuk festival film. Mereka berangkat ke Yogyakarta. Itu mereka mencari informasi atau sumber untuk pembuatan film mereka. Di dalam perjalanan mereka menuju Yogyakarta, mereka mengalami sesuatu kejadian yang aneh yang mereka tidak sadari, itu seperti kereta macet, kemudian dihadang oleh orang gila yang berbicara Wangso Mulyo. Wangso Mulyo itu artinya Wangso pulanglah. Namun mereka tidak menghiraukan hal itu. Mereka tetap melanjutkan perjalanan mereka. Sampai akhirnya sampai di rumah Pak Inun. Yang begitulah rumah tersebut sangat kuno, atau bisa dikatakan itu kejawen. Banyak alat-alat musik zaman dahulu seperti gamelan dan lain sebagainya. Setengah waktu ketika mereka menginap di rumah Pak Inung, Miki tidak bisa tidur karena mendapati keanehan seperti orang menangis, gamelan bunyi, dan yang lain-lain. Teman-teman mencoba untuk mencari suara tersebut, namun alhasil yang nampak adalah sesuatu yang aneh, atau bisa dikatakan itu setan lah. Di pagi harinya mereka mencoba untuk latihan acting untuk pembuatan film mereka. Namun ya seperti itu, selalu salah dan salah. Kemudian mereka besoknya melanjutkan sesuatu tur ke Borobudur. Namun pulangnya mereka tersesat dan tak tahu arah karena pada saat itu gelap. Mobil yang ditumpangi oleh Migi, Dias, Poppy dan lain-lain itu tersesat dan mereka bertanya dengan seseorang yang aneh. Akhirnya mereka menemukan jalan pulang. Keesokan harinya Migi mulai terasa aneh, seperti sakit. Akhirnya Migi tertidur seperti orang koma. Kemudian Migi rencananya mau dibawa ke dokter oleh teman-teman, tetapi semua teman-teman yang ingin membawa Migi ke dokter tidak kuat mengangkat Migi. Aneh, sesuatu kejadian yang aneh. Setelah itu Migi kesurupan dan menyuruh teman-teman pergi. Akhirnya mereka memanggil seorang yang bisa dibilang orang pintar atau dukun untuk menyembuhkan Migi. Ternyata Migi ini disurupi oleh Nyi Pramudawardhani yang konon atau yang katanya memiliki hubungan darah dengannya. Makanya Migi dirasuki oleh jin tersebut. Kemudian setelah itu si dukun dapat menyembuhkan Migi. Akhirnya semua teman-teman lega mendengar itu. Setelah itu Poppy mencoba untuk
menemui Migi dan memberikan makan. Ternyata Migi menghilang. Kata si dukun, Migi dibawa ke alam gaib. Keesokan harinya, akhirnya mereka pergi ke pantai Tritis karena di sana menurut Simbah gerbang menuju ke alam mereka. Ketika di sana mereka bertemu dengan seorang penjual jajanan. Di sanalah mereka semua mulai masuk satu persatu ke alam gaib. Di sana melihat Migi, namun Migi berlari dan hilang kembali. Kemudian mereka mendengar sesuatu yang aneh di dalam hutan, dan teman-teman mulai masuk ke hutan. Di dalam hutan, mereka melihat wayang. Ketika mereka melihat ternyata kosong, tidak ada seorang pun yang ada di situ. Kemudian kemudian teman-teman ada yang melihat bunga melati yang berserakan di tanah. Mereka semua mengikuti bunga tersebut sampai kemana mereka mengikuti jalan tersebut. Di saat perjalanan mereka menemukan benda antik. Sontak Brahma mengambil benda tersebut dan menemukan keris. Saat itu Brahma mengambil keris tersebut dan dia terseret oleh sesuatu yang aneh, dan akhirnya mereka semua berlari untuk menyelamatkan diri. Naas, Brahma menghilang dan meninggal. Mereka terus mengikuti melati tersebut dan bertemu seorang wanita cantik yang minta tolong kalau dia tersesat dengan teman-temannya saat di Parang Tritis. Di situ Dias membantunya dan teman-teman disuruh meninggalkannya. Di tengah perjalanan, mereka dihadang tuyul dan mereka berlarian. Dan mereka terpencar menjadi dua. Kelompok yang satu yaitu Poppy, Cungkring, dan Dimas, dan yang lain sisanya. Saat itu Poppy sedang kebelet pipis. Cungkring disuruh stay di situ karena dia membawa kamera yang memiliki flash sebagai tanda kalau mereka ada di situ. Saat itu Poppy diantar oleh Dimas untuk pipis dan Cungkring menunggu. Di situ Cungkring menunggu mereka berdua sampai 1 jam lebih. Dan si Cungkring melihat penampakan pocong dan dia berlari dan kameranya terjatuh. Kemudian Cungkring kembali untuk mengambil kamera tersebut dan berlari kembali dan bertemu dengan Mia dan Sada. Namun Poppy ada dengan mereka dan Dimas hilang. Tak tahu ternyata apakah Poppy yang diantarkan itu bukan Poppy. Kemudian mereka mendengar suara Dimas teriak. Mereka mencari, tapi Dimas dibawa oleh seseorang yang sangat pucat dan keranda yang dibawa itu adalah tubuh Dimas. Kemudian mereka berlari dan menemukan alat seperti gamelan dan lain-lain yang sedang berbunyi, tapi tidak ada orang yang memukulnya. Saat itu mereka melanjutkan perjalanan. Mereka melihat Migi sedang menari dengan wanita-wanita cantik di sekitarnya, dan Sada membawa Migi pergi. Ketika mereka istirahat, mereka didatangi oleh makhluk-makhluk yang sangat besar yang sedang mengawal seorang ratu. Ratu itu berkata kepada mereka harus pergi dari tempat ini. Namun teman-teman tidak ada yang tahu jalan atau arah pulang, tahu jalan keluar. Ratu tersebut berkata kembali,
Jika hati kalian bersih, kalian akan menemukannya. Jika kalian tidak segera meninggalkan tempat ini sampai matahari terbit, kalian akan terjebak di tempat ini untuk selama-lamanya. Akhirnya mereka berlarian untuk mencari jalan keluar. Saat itu Sada nggak kuat untuk menggendong Migi, dan Mia lari sendiri untuk mencari jalan keluar. Saat itu Migi, Poppy, dan Sada sudah putus asa untuk melanjutkan perjalanan karena sudah tidak kuat menggendong Migi. Kemudian mereka akhirnya kuat untuk berjalan kembali dan menemukan Mia yang tadinya berlari sendiri. Dia terjatuh dengan kaki yang patah. Kemudian si Mia meminta tolong Cungkring untuk mengangkatnya. Namun Mia menggigit si Cungkring untuk tidak bisa pergi dari tempat itu. Akhirnya mereka bertiga berlari untuk mencari jalan keluar dan akhirnya mereka menemukannya. Migi, Poppy, dan Sada akhirnya keluar dari hutan tersebut dan ternyata sampai di Gunung Merapi. Konon disitulah gerbang keluarnya. Saat itulah gempa terjadi, kamera tertinggal dan terjatuh dan terkubur oleh bebatuan. Akhirnya mereka bertiga selamat.